big thing, just show her a little. Assalamualaikum. Selamat sore, Sus. Ya, sore Pak, ada yang bisa dibantu? Itu istri saya sedang mau melahirkan, Sus. Oh iya Pak, duduk dulu sebentar, nanti akan ada perawat satu yang akan mengantarkan istri Bapak ke dalam ruangan. Oh, baik, Sus. Terima kasih, Sus. Perawatnya silahkan antarkan pasien tadi ke dalam ruangan. Ya, baik, Sis. Permisi, Bu, mari saya antar ke ruangan salin ya. Pak, tolong dibantu ibunya ya. Aduh, sakit. Tenang, Ibu. Tahan ya, sebentar lagi. Sabar ya Bu, ada perawat dan bidan untuk mau masuk ke sini untuk memeriksa keadaan ibu ya. Sabar sedikit ya. Ya baik, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sabar ya Nad. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore, Sis. Apa benar ini dengan Minyaca? Iya Iya. benar, Sis. Boleh saya cek lagi ya Bu? Boleh. Baik, baik Bu, perkenalkan saya perawat di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan juga Bu, saya bidan Alma yang akan mengecek sudah sejauh mana permukaan Ibu. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini Bu berupa tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Dengan kontrak waktu Bu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, Ibu sendiri ya. Iya, Sis. Permisi ya Bu, saya lakukan pengambilannya dulu. Silakan saja ya Bu, baik Bu, sudah selesai dilakukan pengukuran tanda-tanda vital Bu. Selanjutnya saya akan mengukur nadi Ibu. Permisi ya Bu. Iya. Dengan 1 menit. Baik Bu, sudah selesai pengukuran tanda-tanda vitalnya Bu. Selanjutnya bidan akan mengukur permukaan Ibu sejauh mana serviks sudah terbuka Bu. Oke, Ibu siap ya. Biasa. Baik, Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan sekarang? Yang saya rasakan sakit kepala, seperti rasanya mau pecah, terus perut saya sangat sakit sampai ke belakang. Oh iya.
Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pembukanya Bu. Baik Bu, saya periksa dulu ya. Yes. Bismillah. Baik Bu, tadi saya sudah periksa. Ini sudah di pembukaan 4 ya. Nanti setiap 4 jam kemudian saya akan periksa pembukaan serviks dan pemantauan kontraksi 30 menit setelahnya. Yes. Jadi Bu, saya sudah melakukan tindakan tadi. Jadi saya mau pamit, permisi dulu ya Bu. Iya, Permisi. terima kasih, Ses. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ses darah 170 baru 80, suhunya 36,7 ses, hasilnya mengalami beras pusing 100 menurut. Baik Ses, Nyonya Aca terdiagnosis preeklamsia, tolong sampaikan kepada keluarganya ya. Baik ses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga Ibu Aca Koyo, bisa Iya, Ses. saya panggil ke nurse station? Iya, Ses. Pak, baik Pak, alasan saya masuk Bapak Komersi untuk mengatakan bahwa Nyonya Aca mengalami tekanan darah tinggi dengan hasil 170/80 Pak. Ibu Aca terkena preeklamsia. Maka Ibu Aca memiliki tekanan darah tinggi. Tidak ada Ses. Baik Pak, apakah Ibu Aca mengalami hamil yang pertama? Iya Ses. Baik Pak. Baik Bapak Ibu, jadi ada beberapa faktor yang membuat ibu ini tekanan darahnya tinggi. Bisa jadi karena kehamilan pertama, ada juga bayi kembar, dan biasanya juga faktor genetik Bu. Baik Bu, apakah Ibu merasa cemas karena hamil pertama kemudian kembar? Iya sus. Lalu bagaimana dengan tekanan darah spesial yang tinggi Ses? Begini Pak, dari kami juga ada pemberian aromaterapi. Nanti minta bantuannya untuk Bapak dan Ibu untuk selalu mendampingi dan memberikan dukungan kepada Ibu Aca. Kami permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Berdasarkan kasus tersebut, Ibu mengalami preeklamsi. Mari kita bahas preeklamsi. Preeklamsi adalah kelainan multisistemik yang terjadi pada kehamilan yang dapat ditandai dengan hipertensi, udem, dan dapat juga disertai dengan proteinuria. Preeklamsi biasanya terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas dan tersering pada usia kehamilan 37 minggu. Preeklamsi dapat juga terjadi pada saat antepartum, intrapartum, dan postpartum. Preeklamsi berkaitan dengan penurunan perfusi organ akibat vasospasma aktivasi endotel. Berdasarkan teori penyebab preeklamsi, diantaranya iskemia plasenta. Adapun faktor predisposisi ada diabetes mellitus, gameli, obesitas, mola hidatidosa, dan hidrops fetalis. Adapun salah satu faktor risiko terjadinya preeklamsi adalah stres. Jika stres dialami secara terus-menerus, maka tubuh akan tetap aktif secara psikologis menghasilkan hormon stres adrenalin dan kortisol. Dengan meningkatnya kortisol akan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh ibu sehingga ibu akan rentan terhadap berbagai penyakit dan gangguan, contohnya preeklamsi. Selanjutnya kami akan membahas manifestasi klinis dan pencegahan dari preeklamsia. Nah, selanjutnya kita masuk pada manifestasi atau tanda dan gejala dari preeklamsia. Salah satu tanda dan gejala preeklamsia pada ibu hamil yang pertama ditandai dengan sakit kepala yang hebat di daerah frontal yang menetap dan tidak akan hilang walaupun dengan beristirahat. Yang kedua, nyeri epigastrium. Kemudian yang ketiga, pada ibu hamil yang terjadi preeklamsia sering ditemukan adanya edema atau pembengkakan. Kemudian penglihatan menjadi kabur, berat badan bertambah, dan yang terakhir ditandai dengan mual dan muntah. Nah, beberapa tanda dan gejala tersebut sering menyebabkan gangguan rasa nyaman sehingga ibu hamil sering terbangun saat tidur. Hal tersebut menyebabkan gangguan pola tidur pada ibu yang mengalami preeklamsia. Nah, selanjutnya kita masuk pada pencegahan preeklamsia.
tindakan pencegahan preeklamsia sangat penting diberikan pada ibu hamil untuk mencegah terjadinya hal-hal berbahaya pada ibu dan anak. Tindakan pencegahan pada preeklamsia yang pertama yaitu bidan dan perawat memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak atau yang sering kita kenal dengan program KIA. Nah, dari program KIA ini diharapkan bidan atau perawat dapat melakukan pemeriksaan antenatal secara teliti untuk mengetahui tanda-tanda dan gejala dari preeklamsia sedini mungkin. Nah, kemudian tindakan pencegahan yang kedua yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan. Pemberian pendidikan kesehatan ini merupakan cara yang ilmiah dan cara yang modern untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Semakin tinggi pendidikan kesehatan ibu hamil, maka akan semakin baik untuk perkembangan janinnya. Kemudian tindakan pencegahan yang ketiga yaitu dengan memberikan terapi efektif yang saat ini dikenal dengan pemberian dosis rendah aspirin. Beberapa pedoman internasional, salah satunya WHO, mengatakan bahwa dari usia kandungan 12 minggu sampai melahirkan telah meresepkan bahwa 75 sampai 100 mg aspirin harus diberikan pada ibu hamil. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang efektivitas penggunaan aromaterapi pada ibu hamil dengan preeklamsia. Pelatihan relaksasi secara signifikan memiliki efek mengurangi kecemasan dan ketegangan tanpa penggunaan obat, bahkan pada wanita hamil yang memiliki kondisi medis yang serius. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 40 wanita hamil, penggunaan teknik relaksasi autogenik dapat menurunkan tekanan sistolik dan diastolik pada wanita hamil dengan preeklamsia. Aromaterapi dapat meningkatkan kenyamanan dan ketenangan pada ibu hamil. Aromaterapi yang dihirup dapat menyentuh pusat emosi dan menyeimbangkan emosional pada ibu hamil. Aromaterapi bekerja melalui sistem sirkulasi dan sistem saraf yang dapat mempengaruhi saraf otonom sehingga dapat menurunkan tekanan darah pada ibu hamil. Aromaterapi yang digunakan bisa menggunakan aromaterapi bunga lavender dan aromaterapi pohon jeruk pahit. Selanjutnya kami akan membahas tentang efektivitas penggunaan relaksasi autogenik pada ibu hamil. Teknik relaksasi autogenik adalah salah satu teknik yang berasal dari diri sendiri, yang berupa kata-kata atau kalimat pendek yang dapat membuat pikiran menjadi tentram. Teknik relaksasi autogenik dilakukan dengan membayangkan diri berada dalam keadaan damai atau tentram, berfokus pada pengambilan nafas dan detak jantung, sehingga menurunkan ketegangan fisiologis pada ibu hamil.